Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sambungan dari Kristen Persepuluhan ketiga yang lalu, yaitu Kristen Persepuluhan bagian yang keempat. Oke, tentunya akan tambah menarik lagi. Oke, maka dari itu ikuti terus, jangan di skip supaya Anda mendapat pengertian yang komprehensif. Pada bagian yang ketiga, sudah saya terangkan bahwa menurut hukum Taurat, persepuluhan itu dari tahun ke tahun dalam siklus 3 tahunan. Nanti saya terangkan apa itu siklus 3 tahunan. Singkatnya begini saja deh. Di awal pertama mereka melakukan persepuluhan itu siklus tahun pertama. Kemudian yang kedua, di tahun berikutnya itu siklus yang kedua. Di tahun ketiga, itu siklus tahun ketiga. Nah, begitu memasuki siklus yang keempat disebut lagi siklus pertama. Tahun kelima berarti siklus yang kedua. Yang keenam siklus ketiga lagi. Tetapi yang ketiga yang kedua kalinya. Yang ketujuh itu tahun Sabat. Kira-kira begitu ya, biar mudahnya. Jadi siklus tahun pertama dan tahun kedua dipakai untuk pesta. Jadi persembahan persepuluhan dikumpulkan, dibawa ke Yerusalem, seperti di video yang sebelumnya, dimakan bersama-sama di sebuah perayaan yang namanya perayaan Pondok Daun. Jadi dalam siklus 3 tahunan, 2 tahun pertamanya itu dimakan. Baru di tahun ketiganya itu dibagi. Ke siapa? Ke 4 pihak. Orang Lewi, janda miskin Israel, anak yatim, dan orang asing. Bukan orang Lewi saja ya. Jadi kalau persepuluhan itu dipakai untuk orang Lewi saja juga salah. Karena ada 4 pihak sebenarnya yang harus mendapatkan persembahan persepuluhan. Alkitab yang katakan, bukan saya. Oke, kembali lagi. Dalam siklus 3 tahunan itu, tadi saya katakan siklus tahun pertama dan kedua itu dimakan bersama-sama di Hari Raya Pondok Daun. Nah, bagi Anda yang tidak tahu Hari Raya Pondok Daun itu apa, begini saya ceritakan singkat saja ya. Itu adalah sebuah perayaan yang berlangsung selama 7 hari atau seminggu, di mana seluruh keluarga meninggalkan rumahnya menuju Yerusalem dan tinggal sementara di pondok-pondok yang atapnya terbuat dari daun. Perayaan ini supaya apa? Untuk diketahui oleh keturunan kaum Israel bahwa Allah telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama Allah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Anda bisa baca di mana? Di Imamat 23, pasal 40 dan pasal 43. Imamat 23 pasal 40 dan pasal 43. Di situ maksud tujuan Hari Raya Pondok Daun. Oke, bentuk perayaannya kira-kira mirip seperti liburan camping. Ya benar, cuman hanya tinggal di pondok-pondok yang atapnya daun. Ya, dirayakan pada bulan ke-7 pada akhir tahun agrikultur. Ya, jadi kalau Anda baca di Keluaran 23 ayat 16 dikatakan bahwa apabila engkau telah mengumpulkan usahamu dari ladangmu, maka disitulah harinya Anda harus merayakan Hari Raya Pondok Daun. Ya, jadi pada hari raya itu juga mereka merayakan pengumpulan hasil-hasil panen dari ladang-ladang kaum Israel. Nah, saya bacakan saja ya ayatnya ya. Ulangan 16 ayat 14 sampai 15. Haruslah. Nah, ayatnya kata ya, dengar ya. Haruslah. Berarti harus nih. engkau bersukaria pada hari rayamu itu.
Kapan Anda merayakan hari raya Pondok Daun ini? Pernah? Enggak pernah. Taunya diminta persembahan persepuluhan. Padahal kalau di perjanjian lama ketika memberikan persembahan persepuluhan, di siklus tahun pertama dan tahun kedua, itu dirayakan di hari raya Pondok Daun. Saya lanjutkan dulu deh ya. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, yaitu di Yerusalem. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Baca dah di Alkitab Anda di Ulangan 16 ayat 14 dan 15 ya. Dengan kata lain, pemanfaatan pertama dari persembahan persepuluhan yang terdiri dari pengumpulan persepuluhan dari hasil ladang selama setahun dari masing-masing keluarga dan membawanya ke Yerusalem untuk merayakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, itu untuk menikmati sesuatu berkat yang Tuhan berikan kepada mereka, ya kan? Yang sebelumnya mereka sudah stres bekerja, sekarang mereka bisa bersenang-senang di perayaan Pondok Daun ini, ya. Tidak satu orang pun terlewatkan dalam menikmati kesenangan ini, termasuk para tetangga yang tidak memiliki hasil panen. Ini jelas sekali berbeda dengan pesta pora mabuk-mabukan tak bermoral di daerah-daerah di sekitar Israel pada waktu itu seperti Kanaan. Oke? Nah, kemudian peruntukan kedua. Jadi peruntukan pertama untuk pesta ya. Tahun pertama pesta, tahun kedua pesta. Jadi persembahan persepuluhan dipakai, dimakan bersama-sama untuk pesta. Baru di tahun ketiga dibagi. Coba kalau kekristenan sekarang, setiap bulan itu dibagi. Dibagi kemana? Ya ke orang Lewi rohani, pendeta, gembala sidang. Tapi Alkitab mengajarkan tahun pertama, tahun kedua harus dimakan bersama-sama. Di sini saja sudah salah. Oke? Bukan kata saya loh, kata Alkitab. Nah, sekarang kita lihat lagi Ulangan 14 ayat 28 sampai 29. Oke, Ulangan 14 ayat 28 sampai 29. Pada akhir 3 tahun, maksudnya pada siklus yang ketiga, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu, menaruhnya di kotamu, ya, di alun-alun kota gitu ya. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, karena dia tidak dapat tanah untuk ladang gitu kan. Kemudian orang asing, anak yatim dan janda yang ada di tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang. Jadi dia dikumpulkan di kota itu, kemudian baru dibagi-bagi ke 4 pihak itu. Orang Lewi, janda miskin, anak yatim, dan orang asing. Ya, maka mereka akan datang menjadi kenyang supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Jadi baru di tahun ketiga, orang Lewi bersama-sama dengan orang asing, anak yatim, dan janda miskin menerima seluruh persembahan persepuluhan, tapi bukan di Yerusalem, di kota di mana mereka tinggal. Kalau tahun pertama, tahun kedua pesta di Yerusalem kan, pesta perayaan Pondok Daun. Tapi yang tahun ketiga barulah dia bagi gitu ya. Ada kok di Alkitab gitu ya, bukan saya yang ngarang ya. Nah, di sini kalau kita lihat ayat yang berikutnya lagi, di ayat Ulangan 26 ayat 12. Ulangan 26 ayat 12 sampai 13 lah kita baca ya. Apabila dalam tahun yang ketiga. Sekali lagi ya, Ulangan 26 ayat 12 sampai 13. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan. Jadi baru tahun ketiga itu baru disebut
tahun persembahan persepuluhan. Yang tahun pertama kedua makan-makan pesta. Engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikan kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi, kepada orang asing, anak yatim, dan janda. Tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Sekarang persepuluhan kita bagi ke 4 orang itu nggak? Orang Lewi, pendeta dan gembala sidang harus dicek dulu apakah dia benar orang Lewi. Oke deh, misalnya kita bilang dia orang Lewi, dikasih nggak ke anak yatim? Dikasih nggak kepada janda miskin? Dikasih nggak kepada orang asing? Orang asing bukan orang bule ya, orang yang merantau di kota kita. Saya belum pernah dengar tuh gereja yang pernah melakukan itu, yang menerima persepuluhan lalu dibagi ke 4 pihak. Ya, jadi perhatikan ayat 12 itu yang mengatakan tahun ketiga sebagai tahun persembahan persepuluhan. Baru di tahun ketiga, 1-2 pesta. Ya, oke. Nah, dengan kata lain ya, ini jelas bahwa hanya di tahun ketiga persembahan persepuluhan itu dibagi-bagi ke 4 pihak. Ya, baru dibagi-bagi ke 4 pihak. Sedangkan tahun pertama dan kedua dimakan bersama-sama. Ya, jadi beda ya. Persembahan persepuluhan tahun pertama, tahun kedua dimakan bersama-sama di pesta pondok daun selama 7 hari. Harus dihabiskan. Sedangkan yang di tahun ketiga baru dibagi-bagi. Oke? Alkitab bilang itu, ya. Tidak ada uang yang terlibat di sini, semuanya makanan. Pak, waktu itu kan belum ada uang. Siapa bilang? Sudah ada. Nanti saya buktikan ya, jangan sekarang dulu ya. Jadi di sini jelas ya, kalau Anda mau menerapkan persembahan persepuluhan sesuai hukum Taurat, maka tahun pertama dan tahun kedua harus Anda makan. Bagaimana Anda makan uang Anda kalau persembahan persepuluhan harus uang? Pak, itu kan supaya praktis. Tidak ada ayat yang mengajarkan Anda mengganti persembahan persepuluhan dari makanan menjadi uang. Yang ada adalah di tahun pertama dan tahun kedua ketika Anda bawa persembahan persepuluhan itu betul ditukarkan uang dulu. Tetapi di Yerusalem uangnya itu ditukarkan makanan lagi untuk dipakai di pesta. Untuk dimakan. Sedangkan tahun ketiga dibagi begitu saja. Tidak ada uang. Anda boleh cari di Alkitab guru yang menerima uang sebagai gaji, tukang bangunan yang menerima uang sebagai gaji, tabib yang menerima uang sebagai gaji tidak memberikan persepuluhan karena dia tidak bercocok tanam dan dia tidak beternak. Sedangkan persembahan persepuluhan makanan, hasil ladang dan hasil ternak. Oke, tambah menarik bukan? Jangan lupa ikuti lagi Kristen Persepuluhan nomor 5, akan saya ulas lagi lebih detail dari persembahan persepuluhan menurut Taurat ini. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga cerdas dan tercerahkan. Shalom.